Pangeran Jayakarta merupakan pendiri kota Jakarta. Dia adalah tokoh penting dalam perlawanan pasukan Belanda di Jayakarta atau Batavia. Gak heran kalau company atau Belanda ini gemes banget sama Pangeran Jayakarta. Sampai-sampai sang pangeran ini harus pura-pura mati dan mengasingkan diri dari keratonnya. Hai Sources, selamat datang di channel Klik Source. Kali ini kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri dan bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini kita akan membahas kisah Pangeran Jayakarta, si pendiri kota Jakarta. Belum lama ini, kota Jakarta baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-497 tahun. Mungkin Sources masih ada yang bertanya-tanya, kok Jakarta lebih tua daripada usia Indonesia? Jawabannya, ya betul sekali. Karena kota Jakarta sendiri berdiri sejak tahun 1527 dengan nama awal Sunda Kelapa, lalu berkembang menjadi Jayakarta. Jadi, pendiri kota Jakarta ini adalah Pangeran Jayakarta yang berasal dari Banten. Ia merupakan anak dari Pangeran Sungarasa Jayawikarta alias Pangeran Ahmad Jaketra. Kalau kita bahas sejarah Jakarta, kayaknya bakalan lama banget nih ya nanti videonya. Kalau gitu, kita langsung aja bahas ke konflik antara Pangeran Jayakarta dengan Belanda yang berlangsung antara tahun 1610 sampai 1619 aja ya. Nah, saat Pangeran Jayakarta berkuasa, VOC ini juga sudah cukup berkuasa juga di Nusantara, khususnya di Jayakarta. Pada awal kedatangan di Jayakarta, VOC diberikan hak oleh Pangeran Jayakarta atas tanah di sisi timur muara Sungai Ciliwung. Berkat kemahiran VOC, daerah ini yang tadinya sepi berubah menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Kemudian, konflik terjadi karena VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Konflik ini pun berujung perang antara pasukan Pangeran Jayakarta dengan pasukan VOC. Kala itu, pasukan Jayakarta dibantu pasukan dari Banten dan Inggris berhasil mendesak pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Pieter Zoon atau JP Koen kabur ke Ambon dan meminta bantuan ke pasukan Belanda lainnya. Sementara itu, di Jayakarta sendiri mulai timbul konflik internal nih Sources. Saat itu, Banten dan Inggris terlibat konflik hingga Inggris harus terusir dari Jayakarta. Kemudian, pada tahun 1619, JP Koen kembali datang ke Jayakarta dengan membawa bala bantuan dari Ambon. Sayangnya, Pangeran Jayakarta dan pasukannya harus kalah dan menyingkir dari keratonnya. Asalnya, pasukan JP Koen sampai membumi hanguskan keraton milik Pangeran Jayakarta. Setelah dipukul mundur Belanda, Pangeran Jayakarta bersiasat dengan membuang jubahnya ke sumur di daerah Mangga II. Lalu, jubah itu ditemukan oleh VOC dan pada akhirnya mereka mengira kalau Pangeran Jayakarta ini sudah meninggal di sumur tersebut. Pasca kejadian itu, Pangeran Jayakarta melipir dari wilayah Jakarta Kota ke terusan Danau Sunter yang kini menjadi daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Di sana, ia memulai kehidupan baru dengan membawa keluarga serta para pejuang yang masih tersisa. Pada 1620, Pangeran mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Jami As-Salafiyah Pangeran Jayakarta. Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah semata, namun juga menjadi tempat perjuangan pangeran dan pasukannya. Setelah terus berjuang melawan VOC, pada tahun 1640, Pangeran Jayakarta menutup usia. Tak ada yang tahu secara pasti di usia berapa ia meninggal. Yang jelas, sebelum dimakamkan, ia menyumpah seluruh sanak saudaranya untuk menyembunyikan makamnya hingga VOC angkat kaki dari Nusantara. Bahkan, ia juga melarang keturunannya untuk beraktivitas menggunakan bahasa Melayu guna menutupi identitas mereka. Bahkan, dulu keturunan Pangeran Jayakarta dilarang menikah dengan orang luar selain dari kerabat Jatinegara Kaum ini. Tujuannya ya supaya rahasia makam Pangeran Jayakarta itu tidak bocor. Nah, barulah berselang 316 tahun atau tepatnya pada 1956, makam itu diketahui secara luas sebagai makam Pangeran Jayakarta. Pengungkapan ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 Jakarta.
Sampai saat ini, makam Pangeran Jayakarta masih kerap dikunjungi oleh pihak dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dikatakan pula kalau makam pangeran ini sering menjadi tempat ziarah favorit bagi kalangan pejabat. Para pengunjung pun menghabiskan waktu untuk bertahlil di depan makam keramat itu. Tapi yang jelas, keluarga keturunan Pangeran Jayakarta mewanti-wanti bagi para peziarah agar meluruskan niatnya dengan tujuan mendoakan Pangeran Jayakarta dan keluarganya, bukan untuk meminta ini itu dari sebuah makam. Nah, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode kisah makam Pangeran Jayakarta. Jika sources punya pendapat atau pandangan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.